Oke, maaf Bapak Ibu ya. Tadi rupanya chargernya dicok, tapi lupa dicok ke laptop. Udah dicas. Nah, kita kembali ke yang tadi nih ya, soalnya. Sudah masuk semua. Oh, oke. Siapa yang belum masuk? Nah, saya lanjut lagi yang tadi nih Bapak Ibu ya. Dengar suara saya Pak Yan? Dengar Pak. Oke. Dengar Pak. Iya. Ya, tadi saya charger laptopnya kan dicok, tapi lupa dicok ke laptop. Iya. Makanya mati sendiri di Oh. Makanya saya terkejut. Ya. Pak ini. Oke, saya lanjutkan Pak. Ini tadi Ya Bang. awalnya kan 3 suku. Ya, 3 suku. Nah, karena dia ada kuadrat, tentunya agak sulit kalau kita hanya membuat AM dengan 3 suku. Maka kita buat 4 suku. Itu alasannya. Karena kuadrat di sini nih, kuadrat. Nah, jadi kalau 4 suku kan seperti ini, lebih besar sama dengan 4. Dikali akar pangkat 4 dari perkalian suku-sukunya. Nah, dari sini, ini kan sama dengan ini kembali. Kita sekali lagi. A kuadrat tambah 2B kuadrat, ini tambah akar 2. Besar sama dengan 4 dikali, nah, ini 2-nya bisa dicoret ya. Ini habisnya. Akar 2 ke akar 2, 2. Ini juga habis sama ini, habis semua. Tinggal A kuadrat kali B kuadrat diakarkan pangkat 4. Itu adalah akar AB. Nah, ternyata kan ini soalnya. Tinggal kita pindah kemari. Di A kuadrat tambah 2B kuadrat tambah akar 2 itu dibagi dengan akar AB ternyata lebih besar sama dengan 4. Jadi nilai minimumnya adalah 4 gitu. Karena dia di 4 atau di atasnya. Ya. Minimumnya 4. Nah, kemudian masih AMJM itu soal yang nomor 8 Pak. Nah, ini juga AMJM ya nomor 8. Siap. Nomor 8. Pak. Oke, nomor 8. Nggak bisa disimpan nih kertas yang ini.
Oke, nomor 8 ya. Carilah semua bilangan real K sehingga sistem persamaan ini memiliki solusi bilangan real positif ABC. Nah, ini juga menggunakan AMGM. Ya. Kita mencari nilai K. Oke, jadi kalau ada soal seperti ini dia dikatakan simetri ya, sama perlakuannya semua. Ini bisa kita jumlahkan dulu, Kita jumlahkan dulu. Maka ini kalau ditambahkan semua, jadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah ini AB tambah BC tambah CA itu sama dengan, nah ini kan ada yang sama nih, K. Langsung saja kita keluarkan K-nya. K dikali A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Ini langkah pertama ya. Kerjakan dulu apa yang bisa kita kerjakan. Nah. Oke. Dari sini kita fokus ke K. Dan ternyata ada yang sama di sini nih. Yang sama adalah ini sama yang ini. Ya, jadi boleh kita pindahkan ini ke sana. Jadi K kurang 1 ya. Karena ini 1. Ini K. Jadi K kurang 1 sama dengan AB tambah BC tambah CA dibagi dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat gitu ya. Nah, itu dia. Nah, kita punya di sini ada A kuadrat B kuadrat C kuadrat, ada AB. Nah, ini di sinilah kita curiga menggunakan AMGM. Ya, berarti AMGM-nya kita pakai A kuadrat B kuadrat, saya tulis sini. Dengan AM GM ya. Kita tidak pakai yang A tambah B, tapi A kuadrat aja. A kuadrat tambah B kuadrat kan gitu. Ya, A kuadrat tambah B kuadrat berarti lebih besar sama dengan 2 akar ini A kuadrat B kuadrat ya. Nah, kenapa kita gunakan A kuadrat B kuadrat? Karena di sini A kuadrat B kuadrat. Kemudian kita sederhanakan ini A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar sama dengan, ini kan diakarkan menjadi 2 akar AB. 2AB. Ya. Nah, ini AB kan muncul di sini AB. Sama dia. Berarti dengan cara yang sama untuk B dan C bisa kita perlakukan seperti ini. Langsung saja untuk B dan C berarti nanti B kuadrat tambah C kuadrat besar sama dengan 2BC. Caranya sama seperti ini nanti. B kuadrat tambah C kuadrat besar sama dengan 2 akar B kuadrat C kuadrat. Gitu. Kemudian yang ketiga, C dengan A. C A kuadrat tambah C kuadrat ya. Kuadrat tambah A kuadrat ya. Besar sama dengan 2AC atau CA.
Nah, yang ini jangan dikalikan karena yang di sini ada dijumlahkan. Berarti kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan saja. Jumlahkan. Nah, maka ini A kuadrat tambah A kuadrat itu kan 2 kali semua nih. B kuadrat tambah B kuadrat. Berarti keluarkan 2 langsung. 2 dikali A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Besar sama dengan, ini juga duanya bisa keluar. 2 dikali AB tambah BC tambah CA. Nah, bagi 2 habis, tinggal ini. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat besar sama dengan ini. AB tambah BC tambah CA. Ini sama-sama ini kan? A kuadrat tambah B kuadratnya di bawah. Berarti ini kali silang kemari. Berarti 1 lebih besar sama dengan AB tambah BC tambah CA. Per A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Gitu. So, kalau dibalik ya ini lebih kecil ya. Kalau dibalik ini AB tambah BC tambah CA per A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat kecil sama dengan 1. Nah, ini kita gantikan kemari. Ini ke sini. Kan kecil sama dengan 1. Maka kita tulis K kurang 1 lebih kecil sama dengan 1. Jadi kita punya solusi K itu kecil sama dengan 2. Tentu masih banyak K yang kecil sama dengan 2. Nah, kita sekarang mencarikan di sini semua bilangan real K. Ya, berarti kita substitusikan dulu K-nya. Karena kita ingin mencari nilai K. K-nya kita gantikan ke persamaan yang diketahui di soal. Dari sini. Dari sini kan kita punya K itu sama dengan A kuadrat tambah AB dibagi B kuadrat. Nah. Oke, saya tulis saja di sini ya. Bahwasanya kita punya K itu sama dengan, ini keluarkan A-nya. A dikali A tambah B per B kuadrat. Dengan cara yang sama, kemari. Ini yang persamaan kedua. K itu sama dengan, ini B kuadrat tambah BC, keluarkan B-nya. B dikali B tambah C ya. Per C kuadrat. Nah, sama dengan K juga ini kita gantikan C-nya keluar. C dikali C tambah A per A kuadrat. Nah, ini dia K itu. Ya. Kira-kira kita apakan K ini? Ini K, ini K, ini K semua. Supaya nanti ada solusi. Ya, karena ini sama juga, ini boleh kita kalikan semua. Kita kalikan. Ya, K kali K kali K. Ini kan nilai K semua. Ini K, ini K, ini K. Kalau dikalikan menjadi K pangkat 3. K pangkat 3 sama dengan, ini kalikan semua. A dikali A tambah B per B kuadrat dikali B dikali B tambah C per C kuadrat dikali C kali C tambah A per A kuadrat. Nah, maka kita punya K pangkat 3 sama dengan ini A-nya habis, B-nya habis, C-nya habis. Maka kita punya persamaan baru yang ini ya. K pangkat 3 sama dengan A tambah B dikali B tambah C dikali C tambah A per ABC. Nah ini. Ya, tetap kita mau mencari K-nya. Ya,
Ini kan K-nya lebih kecil sama dengan 2. Nah, dari sini kita gunakan AMGM lagi. Ya. Ini A tambah B. Berarti dengan AMGM, kita buat A tambah B itu kan besar sama dengan 2 akar AB. Dengan cara sama, nanti B tambah C besar sama dengan 2 akar BC. Yang ini C tambah A besar sama dengan 2 akar CA. Nah, ini semua kita kalikan karena di sini dikali. Ini kalau dikalikan berarti A tambah B dikali B tambah C dikali C tambah A besar sama dengan, ini 2 kali 2 kali 2, 8. Ini akar A kali akar AA, ABC. Nah, ketemu ini ke sini. Ya, berarti boleh diganti ya. A tambah B dikali B tambah C ini semua lebih besar sama dengan, berarti saya tulis di bawah saja nih. A di bawah sini ya. Bawah sini saja. Berarti K pangkat 3 besar sama dengan, nilai ini kan besar sama dengan 8 ABC dibagi ABC. Nah, maka K besar sama dengan, ini coret ABC-nya. Akar pangkat 3 dari 8. Berarti 2. Ya, kita iriskan jawaban kita yang pertama tadi ini sama yang ini. Apa jawabannya? K kecil sama dengan 2, tapi K juga besar sama dengan 2. Nah, jadi jawabannya pasti solusinya K sama dengan hanya 2. Itu aja. Ya, karena kecil 2 dan besar 2 kan tidak ada, tapi ikut sama dengan, berarti jawabannya K sama dengan 2. Inilah solusi kita. Ya, lumayan nih. Soalnya 3 provinsi ini memang. Susah banget. Ya. Aduh. Ini nggak bisa saya simpan pula di sini. Save as. Nggak mau. Apanya? Nah, video aja lah di video. Bisa disimpan. Habis mati tadi, laptop saya nggak bisa ngetik tiba-tiba. Nanti ABC-nya. Oke, kita ke nomor rasional ya. Nomor 6. Bilangan rasional. Nomor 6, copy dulu.
Oke, jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat ya, dibuat dalam bentuk A per B kan gitu ya. Dengan A dan B bilangan bulat. Nah, itu pengertian dari bilangan rasional. Ya, bilangan rasional itu bisa dibentuk dalam bentuk bilangan A per B pecahan. Nah, paling konsepnya yang digunakan untuk soal ini adalah kalau kita misalkan bilangan rasional adalah apa ya? Misalkan bilangan rasional adalah kalau R bisa real ya. Ya, BR aja lah, BR bilangan rasional. Ini biar tidak terlalu banyak menulis. Maka nanti kalau dia bilangan rasional ditambah ataupun dikurang bilangan rasional, ya pasti dia juga hasilnya adalah bilangan rasional. Ini konsepnya. Sama kayak paritas. Mirip kayak paritas di teori bilangan. Ya. Kalau paritas itu kan ganjil tambah ganjil sama dengan genap. Nah, itu paritas. Nah, kalau di sini bilangan rasional ditambah dikurang. Bilangan rasional pasti rasional. Kemudian juga berlaku untuk perkalian dan pembagian. Bilangan rasional dikali oleh bilangan rasional juga hasilnya adalah bilangan rasional. Pembagian juga bilangan rasional dibagi oleh bilangan rasional juga hasilnya adalah bilangan rasional. Nah, inilah konsep yang digunakan untuk menjawab soal seperti ini. Ya, kita baca soalnya. Misalkan A dan B bilangan real positif berbeda. Real ya, real positif berbeda. Sehingga A tambah akar AB dan B tambah akar AB merupakan suatu bilangan rasional. Jadi ini rasional, ini rasional. Ya, jadi kita singkat saja. Tadi bilangan rasional ini BR, ini bilangan rasional. Ini BR. Ini bilangan rasional. Ini juga bilangan rasional. Buktikan bahwa A dan B merupakan bilangan rasional. Nah, kita menggunakan ini aja. Ya, penjumlahan, pengurangan, atau perkalian, atau pembagian. Untuk membuktikannya. Nah, yang pertama, kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan antara A tambah akar AB, bilangan rasional, dijumlahkan dengan B tambah akar AB. Ya. Nah, jadi di sini ternyata ada yang sama nih, ada yang sama. Ya, hasilnya ini tadi bilangan rasional ditambah bilangan rasional juga harusnya adalah bilangan rasional menurut konsep ini. Kalau ditambahkan berarti A tambah B ditambah ini 2 akar AB. Itu bilangan rasional. Ya, kita punya ini bilangan rasional. Baru yang kedua kita gunakan perkalian. Ya, perkalian. Perkalian bilangan rasional ini. Bilangan rasional dikali bilangan rasional adalah bilangan rasional. Berarti A tambah akar AB, ya ini rasional tadi, dikali oleh B tambah akar AB. Ini juga harus bilangan rasional, karena dia bilangan rasional dikali bilangan rasional. Ya, jadi keterangannya tadi, ini bilangan rasional, BR, ini bilangan rasional. Ya, konsep yang ini, bilangan rasional dikali bilangan rasional, BR. Ini juga sama tadi, BR ditambah BR adalah BR. Nah, kalau dikalikan, ini berarti kali sifat distributif, A kali B, AB, tambah ini kali ke sini, A dikali akar AB, ditambah B kali akar AB, ditambah, nah ini AB ya. Itu adalah bilangan rasional. Oke. Ternyata ada yang bisa dijumlahkan di sini. AB tambah AB kan bisa dijumlahkan. 2AB ya. Ini tambah ini. 2AB ditambah, nah yang ini sama ini bisa kita faktorkan ya. Ini kita faktorkan, keluarkan akar AB.
dikali ini A tambah B adalah bilangan rasional. Nah, coba perhatikan antara yang pertama dengan kedua. Ada nggak hubungannya? Ini A tambah B, ini A tambah B. Ini akar AB, ini 2B. Ada ya? Ada hubungannya ternyata dengan cara mengeluarkan akar AB. Ya, ini kalau kita keluarkan akar AB, ini tinggal A tambah B dari sini, A tambah B, ditambah dengan 2AB. Ini juga kita sudah tahu bilangan rasional. Nah, kemudian yang ketiga, untuk memunculkan ini sama ini, boleh kita bagi. Ya, karena bilangan rasional dibagi bilangan rasional adalah bilangan rasional yang ini. Berarti akar AB dikali A tambah B tambah 2AB, kita bagikan dengan bilangan rasional yang pertama, kita dapat A tambah B tambah 2 akar AB. Sebentar. Oh, ini keluar AB, berarti ini akar AB ya. Itu sama dengan bilangan rasional dibagi bilangan rasional, juga bilangan rasional. Nah, dari sini ternyata bisa kita coret ini sama. Maka kesimpulan kita ya, akar A kali B adalah bilangan rasional. Bilangan rasional. Nah, sekarang untuk membuktikannya, buktikan bahwa A dan B bilangan rasional. Dari persamaan pertama tadi, kita punya kan tadi adalah ini. Nih, A tambah. Nah, kita tahu ya, atau kita punya soal tadi, A tambah akar AB kan rasional. Ya. Untuk mencari A, berarti ini boleh kita kurangkan saja dengan rasionalnya yang ini, akar AB. Jadi, A tambah akar AB tadi adalah bilangan rasional. Kita kurangkan dengan akar AB juga bilangan rasional. Berarti ini jawabannya sama dengan mati tinggal A. Jadi kesimpulannya A rasional. Ya, karena bilangan rasional dikurangi bilangan rasional. Jadi A adalah bilangan rasional. Ya, terbukti di sini. Sama juga dengan B. Kalau B berarti kita ambil yang sini. B tambah akar AB itu tadi bilangan rasional di sini. Nah, kita kurangkan saja dengan akar AB. Ya. Maka ini habis tinggal B. Jadi di sini tadi B tambah akar AB adalah bilangan rasional. Ini bilangan rasional. Dikurangkan dengan AB, akar AB tadi bilangan rasional. Maka hasilnya juga pasti bilangan rasional. Jadi terbukti juga. Ya. Jadi B juga rasional. Ya, selesai. Ya. Untuk yang nomor 6. Nomor 7 sama caranya. Boleh dicoba dulu Bapak Ibu. Oh, ada yang bertanya nih. Nomor 6. Kalau bisa langsung dikurang dan didapat A kurang B bilangan rasional, bisa enggak? Oh, nggak boleh. Ya, kalau langsung dikurang, ini langsung dikurang ya. Dikurang mati. Ya. Ya, ini bagus juga pertanyaannya. Kalau langsung dikurang, ya, misalnya tadi langsung dikurang. A tambah akar AB dikurang dengan B tambah akar AB. Oke, boleh. Ini memang bilangan rasional. Dikurangi dengan bilangan rasional. Hasilnya adalah bilangan rasional. Oke, dikurang habis ini. Tapi kan di sini masih A kurang B. Apakah sudah dijamin A kurang B itu keduanya rasional?
Tidak ada syarat karena tidak ada di soal keterangan A dan B-nya itu rasional. Justru itu yang ditanya gitu. Sama seperti ini nih. Ya, akar AB. Ini kita tidak bisa langsung buktikan bahwasanya A rasional gitu. Jadi harus ada pembuktian. Ini belum tentu ya. Bisa saja ini irasional dengan rasional. Bisa saja. Jadi belum tentu kalau hanya dikurangkan saja. Jadi artinya jika A kurang B rasional, belum tentu A dan B rasional. Kita harus membuktikan dulu. Ya. Tapi kalau misalkan dibalik ya, jika A rasional dan B rasional, jelas A kurang B rasional kalau dibalik ya. Jadi dia bukan biimplikasi ya. Gitu. Kalau dibalik pernyataan ini ya, baru benar. Jika A rasional dan B rasional, maka A kurang B rasional, itu betul. Tapi kalau dibalik, jika A kurang B rasional, maka A dan B rasional, itu salah. Dia tidak berlaku seperti itu. Jadi kita harus membuktikan. Ya, lanjut nomor 7. Ini tidak bisa saya simpan nih. Save as. Ini nggak bisa pula nih. Saya ngetik nih. Masalah di mungkin gara-gara mati nih. Nanti mungkin dimatikan laptopnya bisa. Oke, lanjut nomor 7 ya. Oke, silakan. Boleh dicoba dulu. Nah, ini clue-nya gini, clue-nya nih. Tentukan semua X irasional. Sehingga ini dan ini keduanya rasional. Berarti kan yang diketahui dia di sini adalah ini semua bilangan rasional. Kita singkat bilangan rasional BR aja lah. Ini BR. Berapa? Yang ditanya berapa X-nya? Tapi X-nya yang diminta yang irasional. Nah, ini kebalikan soal tadi. (20) bilangan rasional nggak 20? 20 tentu bilangan rasional ya, karena dia kan bilangan bulat. Bilangan bulat itu bagian dari bilangan rasional. Nah, berarti karena 20 ini bilangan rasional, 20 ini bilangan rasional, berarti nilai X kuadrat plus 20X juga bilangan rasional. Karena kita punya tadi ini semua bilangan rasional. Ya. Ri, matikan air, Ri. Nah, sama, ini juga sama, ya. 1 adalah bilangan rasional. Ya, kita tidak pakai 1 dan 20. Nah, yang ini adalah bilangan rasional. Oke. Sekarang kita buat dalam bentuk perkalian ya. Nah, kalau pakai perkalian, kita kalikan saja
ya ini X kuadrat dengan X pangkat 1 supaya sama dengan X pangkat 3. Jadi kita gantikan saja 20 dan 1 ini boleh kita fokus kemari ya, karena kita hanya cari X. Jadi ini bilangan rasional. Nah, jadi kita misalkan X pangkat 3 dikurang 2020 X ditambah, nah ini saja, kita tidak pakai 1, ya, ditambah suatu konstanta yang lain, misalnya P, ini juga rasional. Ini rasional. Itu sama dengan yang ini, X kuadrat tambah 20X ditambah I, ya ini juga bilangan rasional. Dikali dengan, nah supaya sama tentu ini X. X tambah berapa kita belum tahu, misalnya R. Nah, jadi di sini kita pakai sifat ini adalah bilangan rasional sama dengan bilangan rasional dikali bilangan rasional. Nah, ini mungkin tadi Tio mau tanya ya, Pak, ini kok berlaku Pak, ini bilangan rasional sama dengan bilangan rasional kalau yang ini. Ini berlaku untuk pernyataan ini karena 1 itu udah jelas rasional, ya. 1 itu kan rasional. 1 itu bilangan rasional memang kan. Nah, ini boleh. Tapi kalau tadi kan dia masih A tambah B, itu tidak bisa. Yang tadi itu A tambah B. B itu belum tentu, belum tahu kita itu bilangan rasional. Kalau ini jelas. 1 itu kan bilangan rasional. Jelas ini bilangan rasional. Mana tahu nanya ya, kok berlaku Pak itu nomor 7? Nomor 6 kok enggak? Gitu. Karena 1 itu jelas. Bukan variabel. Dia sudah konstanta. Gitu. Nah, jadi ini bilangan rasional kita tambahkan dengan suatu angka P. Nah, sekarang bilangan rasional sama dengan bilangan rasional tambah bilangan kali bilangan rasional. Nah, sekarang coba dikali ke dalam untuk mencari berapa nilai R-nya. Silakan. Coba dulu ya. Ini kita samakan kiri dan kanan untuk mencari nilai R. Nah, nanti tentukan kira-kira berapa X-nya supaya irasional. Silakan dicari dulu nilai R-nya. Sebentar Bu ya, saya ke kamar mandi dulu.
Oke. Nah, sudah dapat ya R-nya berapa, Bapak Ibu? Ini kalau kali ke dalam, ya. IPA distributif memang ini. Ini sama dengan X pangkat 3 ditambah RX kuadrat ditambah ini 20 X kuadrat tambah 20 RX ya. Terus tambah QX tambah QR. Nah, kita lihat di sini S pangkat 2 tidak ada. Ya, di sini 0 ini kita 0 ya, Pak ya. 0 S pangkat 2. Berarti ya kita fokus ke S pangkat 2-nya aja. Yang ini ya. Nah, jadi Ya. kita punya R tambah 20 sama dengan 0. 0. R sama dengan min 20. 20. Ki otomatis dapat juga. Ki di sini. Ki itu kan koefisien X di sini ada. P per R lah. Kalau yang ini nggak dapat nih, QR ini P. Kita cari P lagi. Yang ini aja nih. Ini sama ini ya. Nah. 20 R Tambah Q sama dengan min 20. 2020. Min 20. Min 400. 400 tambah Q sama dengan 20. 2020. Ini sama dengan min 1000. 1000 berapa tuh? 1620. Iya, oke. Nah, di sini kita masuk lagi ke seperti yang tadi, masalah bukan paritas sih. Ya, rasional dibagi rasional atau rasional dikali rasional. Kita kan fokusnya ke X. X itu irasional. Oke. Jadi kalau kita gantikan ini X R-nya diganti min 20, maka kita punya X kurang 20 itu sama dengan, ya ini biarkan saja, X pangkat 3 kurang 2020 X tambah P per, yang ini udah dapat tadi kan, X kuadrat tambah 2 X kuadrat tambah 20X tambah Q-nya minus 1620. Nah, jadi begini. Pertanyaannya, apakah X kurang 20 itu rasional? Nah, ini dulu pertanyaan. Ini kita tahu bilangan rasional. Ya. Ini juga tadi bilangan rasional. Rasional dibagi rasional tentu rasional. Sementara diminta X irasional. Nah, 20 rasional. Nah, jadi kira-kira penyebutnya ini kita buat berapa supaya ini irasional? Nah, itu apa ya? Cluenya. Kalau dia 0 penyebutnya, bilangan per 0, tentu irasional kan? Jadi kesimpulannya agar ini irasional, agar X kurang 20 irasional, maka yang bawah ini X kuadrat tambah 20X kurang 1620 harus sama dengan 0. Itu aja. Kalau ini 0 pasti ini menjadi tidak rasional. Gitu. Sudah selesai kita, tinggal cari aja akar-akarnya. Saya pakai rumus ABC. X sama dengan rumus ABC ya, min B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC tambah 4 kali 1620.
per 2A. Ini boleh disederhanakan. Nah, selesai. Ya, kita ke nomor 9. Ini pembahasannya juga sudah saya tuliskan semua sebenarnya, nanti saya kirim, tapi setelah selesai pelatihannya. Kita ke nomor 9. Materinya berat-berat ya Pak hari ini Pak. Ya, level 2 Pak, kan tingkat provinsi. Level 1 kalau tingkat kabupaten itu yang pernah kita sudah lewati kemarin. Nah, ini tingkat provinsi. Dia sebelah gini Pak, materinya sama. Gimana Pak? Materi Iya. antara tingkat kota dengan provinsi. Sama, cuma tingkat kesulitannya aja. Oh. Beda. Kalau materi sama sebenarnya materinya. Materinya sama semua. Hari ini otak nggak nyampe nih Pak. Ya nanti kan ada rekamannya, ada pembahasannya juga. Oh. Iya, ini pun saya merancang soalnya juga ini butuh waktu yang cukup lama ya Pak. Tiap hari berpikir keras urutannya gimana ya itu. Iya Pak. Nah sekarang nomor 9. Nomor 9 ini sudah saya tuliskan ada clue, memanfaatkan kesimetrian. Nah, simetri maksudnya ini kan sama nih A, B, C gitu kan. A, B, C koefisiennya sama nih. Simetri dia. Jadi bisa saja nanti A lebih besar B atau apalah. Jadi kita buat wilok, kalau bahasanya wilok tanpa mengurangi keumuman. Nah, jadi kita buat suatu asumsi ya. Namanya kalau wilok itu dia with without loss of generate gitu ya, tanpa mengurangi keumuman. Ini kalau di bahasa Indonesia kan tanpa mengurangi keumuman. Gitu ya. Jadi kita mengasumsikan dulu. Misalkan nah ini ABC ya. Nah, misalnya yang paling besar apa kita anggap? Misalnya A paling besar. Berarti misalkan C lebih kecil sama dengan B, kecil sama dengan A. Jadi kita batasi dulu dia. Gitu. Kita misalkan dulu. Nah, dari sini kita punya persamaan yang ini kan boleh dibalik nih. Kalau saya balik ini A kali B kali C kan sama dengan A tambah B tambah C. Gitu. Nah, paling besar tadi A. Nah, di sini lagi nih. Paling besar A. Jadi kalau saya ganti ini paling besar A. Ini A, ini A, ini A. Mana lebih besar? A tambah B tambah C atau A tambah A? Itu dulu. Perlu dipikirkan. Karena paling besar A. Ini kalau saya ganti semua, ini A, ini A, ini A. Mana lebih besar? A tambah B tambah C atau A tambah A tambah A? A tambah A tambah A. Nah, yang ini lebih kecil kan? Kecil sama dengan. Nah, di sini bermain di sini nih. Banyak sekali soal model tingkat provinsi yang seperti ini. Kita harus membuat asumsi dulu.
Dengan A itu maksimum terbesar. Jadi kalau ini kan B dan C kan lebih kecil. Tentu kalau jumlahnya lebih kecil daripada ini. Nah, atau ini lebih kecil sama dengan ini 3A ya. Atau 3A. Berarti saya tuliskan di sini A, B, C sama dengan A tambah B tambah C kecil sama dengan 3A. Karena kita sudah mengasumsi A terbesar. Dari persamaan ini, kita langsung saja dari ABC ke sini. Nah, berarti kan kita punya persamaan A kali B kali C lebih kecil sama dengan 3A. Ya, dengan A, B, C bilangan asli. Boleh dicoret A-nya. B kali C lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini kan memudahkan kita mempersempit kasus-kasus yang akan kita cari untuk mencari persamaan itu. Nah, kita punya B kali C itu kecil sama dengan 3. Dengan B dan C bilangan bulat kan? Asli lagi, asli. Nah, udah kita misalkan aja untuk C berapa misalnya. C 1 dulu lah. Kan C yang paling kecil kan? Nah, dari C dulu, jangan B. C dulu. Karena bilang asli, berarti bagi kasus dulu. C sama dengan 1. Nah, sehingga B bisa berapa kalau C-nya 1? 1 dan 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3 juga masih bisa ya. Ya. Oke, coba dulu. C sama dengan 1. Berarti menurut persamaan C1, B-nya 1 juga lah. Ya. B sama dengan 1. Kan dapat A-nya dari sini. Masukkan ke persamaan semula. Ya, untuk C1, B1. Maka masukin aja ke sini tadi. A tambah B tambah C kan ABC. Nanti kan bisa dilanjut. Pak, kira-kira udah gampang nih. Nah, nanti dilanjutkan lagi untuk C1, B-nya 2. Tapi tetap harus memperhatikan nilai ini ya. Yang kita asumsikan di awal. Kita mengasumsikan dia ini. Batasi dulu, A itu paling besar. Silakan dicoba dulu.
Dapat kira-kira? Digantikan C-nya 1, A tambah 1 tambah 1 sama dengan di sini A kali 1 kali 1. Berarti di sini menjadi A tambah 2 sama dengan A. Nah, ini kan tidak memenuhi ya. Karena ini habis A-nya. 2 sama dengan 0. Nah, tidak ada solusi, tidak memenuhi. Jadi untuk C1 B1 tidak bisa. Bagi kasus lagi yang kedua gitu. Untuk C sama dengan 1, B sama dengan 2. 2 kali 1. Dapat. Teruskan lagi, samaan soalnya A tambah B tambah C sama dengan ABC. Gantikan B-nya adalah 2, C-nya 1 sama dengan ini B-nya 2. C-nya 1 ya. Ini juga A tambah 3 sama dengan 2A. Nah, ini ada A sama dengan 3 ya. Ini ABC himpunannya adalah 3, C-nya tadi 2, C-nya 1. Apakah memenuhi dengan asumsi yang kita buat, A terbesar? Ya, berarti ini memenuhi. Ini memenuhi ya. Nah, sekarang kalau C-nya 1, B-nya 3. Nah, itu juga harus diuji sebenarnya. Ya. Kita uji lagi. Untuk C-nya 1, B-nya 3. Berarti A tambah B tambah C sama dengan ABC. A tambah 3 tambah di sini C-nya 1 sama dengan ini A kali B-nya 3, C-nya 1. Berarti A tambah 4 sama dengan 3A. A-nya 2. Nah, untuk ini tidak memenuhi karena kan kita sudah mengasumsikan A-nya lebih paling besar. Sementara ini A-nya lebih kecil dari B. Berarti ini kita nggak memenuhi. Gitu ya. Nah, tapi kita kembali ke persamaan, ya. Jawabannya adalah 321 dan permutasinya. Gitu, dan permutasinya. Kenapa dan permutasinya? Ya, kita hilangkan lagi nih yang kita asumsikan tadi. Nah, jadi kan di soal awal tidak ada pembatasan bahwasanya itu A harus paling besar. Jadi ketika kita uji misalnya dibalik sajalah. Misalnya B paling besar. Maka kalau B paling besar nanti B-nya 3 gitu. Jadi bisa semuanya dan permutasinya. Jadi 321 ya. ABC bisa 321, 312 dan seterusnya. Berarti kalau totalnya ada berapa nih? Totalnya yang memenuhi adalah ya ini 3 faktorial. 3 dan 6. Ya. Gitu. Selesai. Nomor 10 juga sama. Ada pertanyaan Bapak Ibu?
Saya malu nih Pak Sukri. Apa, Pak? Orang matematika tapi nggak nyampe sini saya mikirnya. Pak Sukri background-nya padahal bukan matematika ya Pak, sarjananya Pak ya. Apa ya? Karena apa belajar aja sih, belajar. Nah, saya pun masih banyak belajar ini, cuman ya pelan-pelan lah kan. Masa orang matematika saja malu saya nih, nggak nyampe sini otaknya. Dulu apa? Pendidikan matematika atau ilmu matematika, Pak? Ilmu matematika murni Pak di Undip Pak. Murni ya. Iya, saya Tapi nggak nyampe sini otaknya Pak. Enggak, saya pun lagi kuliah lagi Pak sekarang Pak ya. Kuliah lagi Pak. ya, ambil apa? Pendidikan matematika S1 tapi baru kedua. Biar ini enggak, biar apa? Ya, dibilang orang masa guru matematika ijazahnya sarjana teknik. Jadi saya malu juga sebenarnya. Saya memang malu mengambil orang. Kita dibilang gitu. Kuliah lagi. Oh, gitu. Nah. Ini otodidak Pak Sukri ya? Iya, otodidak sih kalau apanya. Pokoknya kan otodidak. Belajar apa? Gitu. Ya berguru juga. Mantap. Berguru juga Pak. Bapak kenal Pak Tutur Widodo atau Edi Irmanto? Pak Tutur tahu Pak. Pak Edi Irmanto tahu Pak. Iya. Sekarang dulu saya sering tanya-tanya mereka. Cuman ya sering nanya kan malu juga, maka harus belajar keras juga sendiri ya. Oh iya. Hanya Pak, aduh Pak. Iya Pak. Apa ya kan? Nah, iya benar ya Pak ya. Sering nanya-nanya di apa tuh ada di apa ya sosmed lah kan, kadang-kadang ada satu grup. Tapi mereka Bapak dua udah sibuk kayaknya. Dulu mereka aktif di grup Telegram nggak salah. Dulu ada grup Telegram. Nah, tapi saya juga jadi Telegram sekarang. Iya. Karena sudah sama-sama sibuk kan. Jadi kunci kita sering latihan aja, memang lihat-lihat kerjaan soal, pembahasannya ya dari yang sudah berpengalaman juga kita belajar lebih bagus gitu. Harus siapkan waktu memang untuk belajar ya Pak ya. Iya, siapkan waktu untuk belajar. Gitu. Jadi cukup tinggi sih saya rasa sih materi seperti ini Pak ya. Karena ini. Aduh sulit Pak, nggak nyampe saya Pak. Yang gampang sih coba-coba aja angka ya kan. Nanti cocok 1, 2, 3. Selesai kan gitu ya. Iya benar. Gitu. Bikin asumsinya Pak yang nggak terpikir itu Pak. Ya, tapi memang kebanyakan saya lihat dari buku-buku luar negeri pun juga yang PDF banyak dibuat seperti ini Pak. Dia asumsi C. Berarti banyak kita pun yang di Indonesia pun saya rasa acuannya dari luar negeri mungkin mereka. Iya ya Pak ya. Ada PDF itu kan kadang-kadang ada aja tuh dari Google, dari teman-teman di grup dikasih. Mana itu saya lihat tuh pakai asumsi. Ya kita itu mikirnya. Iya Pak. Untuk membatasin soal supaya aja tidak banyak sekali kita membuat kasus-kasus intinya kayaknya. Kita batasin. Oke. Nomor 10, Pak. Nomor 10. Ya, sama kayak gini juga deh. Nah, udah. Aduh, pusing. Nomor 10. Nah, ini dia. Banyaknya triple bilangan asli ABC yang tidak harus berbeda dan memenuhi ini. Ada sebanyak. Oke. Kita tuliskan dulu persamaan soalnya, katanya. A plus 1 dikali B plus 1 dikali C plus 1 sama dengan 3 dikali ABC. Kalau kita lihat-lihat persamaan ini agak sulit karena sebelah kanan dia masih ada variabel kan begitu Pak. Ini ada variabel. Nah, jadi soal model gini sering sekali juga di Olimpiade ini
bagaimana cara kita ini kalau bisa ruas kanan itu hanya konstanta. Enak kita. Biar hanya konstanta gimana? Biar ruas kanan hanya konstanta. Berarti ABC pindahkan aja nyebrang sama dengan gitu. Jadi kita pindahkan aja, boleh. Pindahkan supaya ruas kanan hanya konstanta per ABC gitu. Dengan 3. Gitu kan. Nah, ini karena ini perkalian boleh kita A itu ke A, B ke B sini, C ke sini. Berarti ini bisa A tambah 1 per A, gitu kan. Dikali B tambah 1 ya, hari ya. Sama dengan 3. Disederhanakan ini A bagi A itu 1 tambah 1 per A. Kita ingat ABC bilangan asli, bilangan bulat, bilangan asli seperti itu. Bilangan bulat positif. Ini B1 tambah 1 dikali ini 1 tambah 1 per C sama dengan 3. Oke. Nah, tentu kalau kita lihat-lihat persamaan ini, 1 per A itu bilangan kecil sekali. Kecil sekali. Nah, disinilah kita menggunakan yang seperti tadi, tanpa mengurangi keumuman. Willock. Mencari ini. Misalnya yang besar A juga lagi, berarti A besar sama dengan B besar sama dengan C. Lagi sama. Oke. Nah, kita asumsikan C paling kecil juga, sama seperti tadi. Nah, berarti ini kita ganti kayak tadi. Ya. Misalnya ini ganti C semua juga boleh. Atau A semua juga boleh. Terserah kita yang mana yang mudah. Jadi kalau saya tulis, ganti C aja lah yang paling kecil. 1 tambah 1 per C dikali ini ganti C semua. 1 tambah 1 per C dikali 1 tambah 1 per C. Ya. Hubungannya dengan yang tadi nih. Kita belum tahu nih tandanya ya. Lebih kecil atau lebih besar sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 per A dikali 1 tambah 1 per B dikali 1 tambah 1 per C. Kira-kira ini tandanya apa di sini? Nah, dengan ya coba aja angka-angka terserah bebas. Misalnya C-nya 1, B-nya 2, A-nya 3 gitu. Ini lebih apa nih? Lebih besar. Iya, lebih besar karena perbandingan terbalik, Pak ya. Iya. Nah, ini kan pecahan perbandingan terbalik. Semakin kecil C-nya, bentuk seper C-nya menjadi lebih besar. Berarti ini lebih besar. Nah, itu dia kata kuncinya di situ. Tapi ini Willock ini tanpa mengurangi keumuman. Kita misalkan dulu, kita batasi dulu. Nah, ini lebih besar sama dengan. Yang ini kan sama dengan 3. Nah. Kenapa harus kita samakan? Biar gampang hitungnya. Gitu. Kan gampang hitungnya, udah sama semua. Kayak tadi kan A tambah A tambah 3A. Ini kalau dikalikan jadi pangkat 3 kan gitu ya. Nah, kalau beda variabel kan susah kita. Nah, ini menjadi 1 tambah seperti pangkat 3 gitu ya. Lebih besar sama dengan 3. Supaya mudah kita menghitungnya itu aja. Kenapa kita samakan di sini C semua atau A semua supaya mudah perhitungannya. Kadang-kadang kalau kita baca buku pun Pak tak disebutkan kenapa harus kayak gini. Tiba-tiba udah gini kita terima ya. Oh iya ya. Oh itu. Ya betul kan Pak? Betul. Nah, kalau kita baca-baca buku-buku atau pembahasan dia tidak ada dijelaskan kenapa harus gini. Gitu. Tiba-tiba muncul gini. Ya. Jadi supaya mudah perhitungan saja. Ya, jadi besar sama 3. Nah sekarang C-nya coba kita coba di sini.
Kalau C-nya 1 aja 1 ya, 1. 2 pangkat 3 8 memenuhi ya. Kalau C-nya 1. Kalau C-nya 2. Iya. Kalau 2, C-nya 2. Nah, kan bisa kelihatan. Jadi kita batasin C-nya berapa sih maksimal di sini. Karena semakin C, tentu ruas kiri semakin kecil. Nah, nggak dapat dari sini gitu. Maka C-nya pasti sedikit yang memenuhi dari persamaan ini. Nah, jadi coba kita uji saja C. Nah, kita buat jika C, setelah dicoba C-nya maksimal berapa kira-kira? Kan begitu. 1, 2, 3. Kalau 1 oke pasti memenuhi nih. Kalau 1. 2 maksimal, Pak. 2 maksimal ya. Nah, berarti 3 tidak. Iya. Nah, sekarang kita harus ada alasannya, pembuktiannya kenapa 3 tidak. Jadi jika C besar sama dengan 3. Nah, ini pembuktiannya. Ya. Pembuktiannya jika C besar sama dengan 3. Nah, kenapa kita tahu 3? Kan kita udah coba-coba tadi 1 memenuhi, 2 masih 3 enggak. Ini alasan ininya yang lebih elegannya seperti ini. Jika C besar sama dengan 3 tidak memenuhi, maka nilai ini 1 tambah 1/C pangkat 3. Ya. Ini kalau 3 aja dimasukkan 3 nih. Ini kan sama dengan 1 tambah 1/3 ya. Pangkat 3. 64/27. 4/27 itu kira-kira berapa? 2, lebih. 2, sekian. Nah, jelas ini kan nggak masuk ke sini. Yang diminta kan besar 3. Besar 3. Ternyata nilai ini ada segini dan ini lebih kecil dari 3. Sementara yang kita minta lebih besar 3. Jadi 1 tambah 1/C pangkat 3 itu ternyata lebih kecil dari 3. Tentu kontradiksi. Nah, jelas? Turun laptop. Jadi C kecil sama dengan 2 yang memenuhi. Nah, ada bagi kasus lagi, Pak. Bagi kasus. Nah, berarti kan C bilangan asli. Nah, silakan dibagi kasus. Ya, untuk C-nya 1 dan sama dengan 2. Iya. 2 aja. Bagi kasus. Untuk C sama dengan 1 dulu. Untuk C sama dengan 1. Udah gampang nih. Nah, ini masuk aljabar. C1, kembali ke sini aja, ke awal. Kan bisa. Kalau dia bulat kan bisa dicari. Walaupun hanya satu persamaan. Nah, untuk C1 kita punya, berarti ganti nih. A tambah 1 dikali B tambah 1 dikali C tambah 1 kan tadi sama dengan 3ABC. Nah, masih dapat ini karena kan bilangan bulat, bilangan asli. Bilangan bulat positif. Gantikan aja C-nya 1. Masih dapat, coba lanjutkan dulu. Wes. Tidak bingung dia.
Oke. Ya. Di kita masukkan saja C-nya 1. Ini aljabar biasa saja. A tambah 1 dikali B tambah 1 dikali C tambah 1 itu berarti 2. Sama dengan 3 AB. Ya. Nah, jadi kali ke dalam saja ini ya. 2-nya. 2 kali AB berarti 2AB. Tambah ini A kali 2, 2A. Tambah B kali 2, 2B. Tambah 2 sama dengan 3AB. Nah, ini pindahkan ke kanan semua, berarti 3AB kurang AB kan. AB kurang 2A kurang 2B sama dengan 2. Nah, tinggal konsep pemfaktoran. Ini kalau difaktorkan adalah A dikali B. Gitu. Nah, ini supaya min 2. Ini kurang 2, ini kurang 2. Nah, ini ada lebihnya nih, AB kurang 2A kurang 2B tambah 4. Berarti 2 sekarang tambah 4. 6 ya, 2 tambah 4. Nah, tinggal cari aja ya. Faktor-faktor daripada 6. Tapi harus tetap mengikuti syarat kita di awal. Ini. Ya, kita tadi sudah mengasumsikan ini. A besar B besar. A besar sama dengan B besar sama dengan C. Berarti kita coba aja 4 kali 2 3 kali 2 ya. 3 kali 2. Nah, dari sini A-nya 5. B-nya 4 ya. C-nya kan 1 tadi. Berarti sudah ada satu pasangan di sini. Pertanyaannya apa? Oh, pasangan ABC. Berarti dari sini pasangan ABC adalah 5, 4, 1 ya. Nah, jadi begini. Ini kan kalau kita batasin Wilok tadi A besar B, tapi asli ya tidak ada syarat. Berarti nanti ini kita seperti tadi 5, 4, 1 dan permutasinya. Gitu. Ya, jadi nanti bisa 541, 514, 145, ada 6 ya, ini ada 6. Gitu. Dan demikian seterusnya. Ya, nanti dilanjut lagi untuk C sama dengan 2. Kayaknya bisa dicoba aja nanti ya, tinggal C2 saja ya. Kan hanya 2 saja. Nah, di sini saya hapus. Nah, C sama dengan 2. Kasus kedua. Untuk C sama dengan 2. Nah, kalau C-nya 2, masukkan lagi kemari. A tambah 1 dikali B tambah 1 dikali 2 tambah 1 berarti 3. Sama dengan 3. 6 AB. 6 AB. 6 AB. Oh, C-nya 2. Iya, 6 AB, Pak. Oh iya, salah di sini ya. C-nya 2.
6AB. Kali halaman ini 3AB tambah A, 3A tambah B ya, 3B tambah 3 sama dengan 6AB. Oke. Ada sama aja nih. Seperti yang tadi, berarti ini pindahkan ke sini. 3AB kurang 3A kurang 3B sama dengan 3. Ini bisa bagi 3 semua. AB kurang A. Harusnya bagi 3 di sini ya. Di sini bagi 3 nih. Nah, lanjut. Sama dengan 3. Nah, ini kita faktorkan. Supaya AB, di sini B. Ya. Nah, ini berarti min A. Berarti ini min 1, ini min 1. Kalau kita kalikan AB kurang A kurang B tambah 1. Berarti di sini lebih 1. Maka di ruas kanan tambah 1 jadi 4. Nah, ini juga diuji lagi. Sebentar, ini tadi belum lengkap ya. Baru 3 dan 2. Ada lagi. Selain 3 dan 2 supaya A besar. Yaitu 6 dan 1. Ya, diuji lagi nih Bapak Ibu nih. 6 dan 1. Berarti kalau 6 dan 1 ini di sini nanti ABC-nya langsung aja lihat. 8 ya kan. B-nya 3, C-nya 1. Karena masih memenuhi. Dan permutasi juga. Berarti ini 3 faktorial ada 12. Ini 12 ya. Nah, ini 6 tambah 6, 12. Nah, untuk yang kasus 1 ini. Nah. Oke. Yang ini berarti harus A besar B. Maka di sini bisa 4 kali 1 ya. Kalau 2 kali 2 juga boleh ya. Kan boleh sama. Berarti kalau langsung aja ini A, B, C-nya. Bapak izin menyela. Ya. Kira. Itu apa enggak sama dengan 1? Kan udah dibagi 3. Oh iya, yang ini ya. Iya. Iya. Tidak. Ini salah juga yang ini. Bagi 3, 1 ya. Berarti yang ini 2 ya. 1 tambah 1 ini kan. 2,1. A-nya 3, B-nya 2, C-nya 2. 3, 2, 2. Ya, untuk A besar B hanya satu solusi ini. Tapi karena nanti kita balikan ke awal, tidak ada asumsi ini, maka dan permutasinya. Kalau permutasinya ini, karena ada yang sama ya, 3 faktorial per yang sama, 2 faktorial. Berarti ada 3. Maka totalnya 12 tambah 3. Ya, total ada 15. 15 triple ya. Jangan asli. Ya, kita ke bentuk yang berbeda dulu, cooling down dulu ya, yang lebih mudah aja dulu. Nomor 13, ini lebih mudah. Dari tadi panjang-panjang semua jawaban kita. Ini lebih singkat, nomor 13. Kita copy dulu soalnya nomor 13. Ya, ini dia soalnya. Copy dulu. Ya, ini dia. Suatu barisan didefinisikan dengan X1-nya 2. Dan Xn plus 1 sama dengan ini. Untuk setiap bilangan asli N. Itu kan nilai X 2021. Ya, jadi ini soal ini bisa kita mencari pola daripada barisannya. Nah, gini aja, coba aja ini untuk X2 kan bisa dicari nih. Itu salah satu cara juga. Untuk N
sama dengan 1 ya, N ini 1. Maka kita punya ini X1 tambah 1 berarti X2 itu sama dengan ini 1 tambah, ingat N-nya bukan 2 tapi 1 ya. Nah, ini 1. 1 per 1 dikali X1 tambah 2 per 1. Berarti sama dengan ini 2 kali X1-nya 2 ya. 2 kali 2 plus 2. 6. Oke. Uji lagi untuk N sama dengan 2. Coba. Untuk N-nya 2, berarti kita punya X3. Karena N plus 1. X3 berarti di sini 1 tambah 1 per 2 ya. Karena N-nya 2. Dikali X2 plus 2 per 2. Maka kita punya ini 1 tambah 1 per 2. 3 per 2. Dikali X2-nya yang ini tadi kita cari 6. Plus 1. Ini kalau dibagi habis tinggal 3. 3 kali 3, 9 tambah 1, 10. Nah, dari sininya udah kelihatan nih. Ya. Barisannya adalah 2, 6, 10. Udah kelihatan nih, kira-kira berapa bilangan selanjutnya? 14. Iya, 14. Tapi untuk memastikan boleh kita coba untuk N3 gitu. N3 berarti suku keempat. Ini 1 tambah 1/3 ya. 1 tambah 1/3 dikali X 3 tambah 2 per 3. Ini 4 per 3 kali 10 tambah 2 per 3. 40 tambah 2, 42 per 3. Cocok ya? 14. Ya, 14. Nah, ini kan adalah suatu barisan aritmatika. Ternyata barisan aritmatika dengan beda sama dengan 4. Maka suku ke N-nya atau XN-nya langsung saja lah. Bedanya 4. 4N. Nah, di sini tambah. Nah, ini kalau diganti 1 N-nya, dia menghasilkan 2. Berarti 4 ditambah berapa supaya 2? 4 2. Udah. Maka suku ke 2021 adalah tinggal gantikan aja 4 kali 2021 kurang 2. Di 8.082 ya. Ini aljabar yang apa juga mudah, nomor 18 dulu, nomor 18. Kita lihat nomor 18. Nomor 18. Nah, nomor 18 katanya tentukan semua solusi X real dari persamaan ini. Kira-kira kita modif kemana nih persamaan ini? Kalau melihat variabel yang ada di sini, kan ada yang sama di sini. Ya, saya kasih clue-nya ya. Coba arahkan semua ke X min 1. Karena sama. Nah, arahkan X plus 3 itu menjadi X min 1 tambah berapa. Nah, udah tinggal bentuk akar biasa aja.
mestinya X tambah 3 jadi X kurang 1 gitu ya. Nah, kalau tulis sama menjadi X kurang 1 ya. Kurang 4 kali akar X kurang 1. Berarti ini harusnya ditambah lagi dengan min 1 tambah berapa supaya 3? 4. Nah, perhatikan di sini. Apa yang nampak? Nah, kan ini istimewa nih. Tambah, ini juga sama. Akar X kurang 1 kurang 6. Akar X kurang 1. Min 1 tambah berapa supaya 8? Tambah 9. Sama dengan 1. Oke. Ya, dia istimewa. Bisa kita arahkan ke kuadrat sempurna. Ini sama. Kita arahkan ke kuadrat sempurna. Menjadi ini sebenarnya X kurang 1. Oh, akar ya. Ini akar X kurang 1 dikurang 2 kuadrat. Itu ya. Akar kalau dikurangkan habis dia. Ini X 1 dikurang 2 kali 2, 4. Ah, ini dia. Ya, boleh dilanjutkan. Coba berapa X-nya? Tentukan semua solusi X real. Berapa X-nya? Tidur dia. Gimana? Berapa X-nya? Ini tambah. Kan akar kurang 1 kurang 3 ya. Kuadrat sama dengan 1. Ini boleh nggak dicoret? Gitu aja. Nah, itu pertanyaannya. Bolehkah akar ini langsung kita coret dengan kuadrat? Ya, jawabannya tidak boleh. Ya, kalau mau dicoret, ini adalah bentuk mutlak. Nah, hati-hati di situ. Ini bentuk mutlak. Kan bentuk mutlak. Mutlak dari yang di dalamnya. Akar X kurang 1
kurang 2. Ya, jadi kalau mutlak X itu kan artinya adalah akar dari X kuadrat. Ini pelajaran sekolahan nih di SMA kelas 10 nih, matematika wajib. Perlu diingat. Oke. Ditambah dengan mutlak akar X kurang 1 kurang 3 sama dengan 1. Nah, ini gimana nih? Ini kalau mutlak dengan mutlak, saya lihat di buku-buku ini banyak yang langsung mengkuadratkan. Ya. Harusnya ada syarat dulu, syarat ketaksamaan mutlak. Jadi syarat ketaksamaan mutlak yang begini nih. Kita masukkan syarat ketaksamaan mutlak. Mutlak A tambah mutlak B itu kan lebih besar sama dengan mutlak A ditambah B atau A dikurang B. Nah ini kita harus masukkan sini dulu harusnya. Supaya tidak hilaf. Jadi ini syaratnya kemarin. Berarti yang ini kan mutlak tambah mutlak. Nah, bentuk ke sini nih. Kita masukkan ke syaratnya. Maka ini menjadi ditambah atau dikurang ya. Bisa ditambah, bisa dikurang. Nih, bisa ditambah, bisa dikurang. Kalau ditambah, ini kalau ditambah ya, yang di dalam mutlaknya ini, tentu variabelnya masih ada. Ketaksamaan ini kita upayakan supaya variabelnya mati. Nanti kita ambil yang dikurang saja, yang dikurang. Kita ambil yang ini kurang. Saya balik saja. Mutlak A kurang B itu lebih kecil sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Jadi kalau A kurang B ini kita misalkan yang di dalam sini adalah A semua. Ini adalah A. Ini adalah B. Berarti A kurang B ini kan habis. Tinggal sebentar. Kalau dikurang habis nggak ada variabel ya. Ditambah aja ditambah. Kalau ditambah berarti ini 2 kali ya. Mutlak 2 kali akar. Karena di sini sudah konstanta ternyata. S kurang 1. Min 2 tambah min 3 min 5. Lebih kecil sama dengan. Nah, ini udah ada jawabannya. A tambah B itu tadi adalah 1. Kalau kita kurang, ternyata dihabis semua. Ini habis, ya konstanta lebih kecil sama konstanta. Kita tidak dapat solusi dari situ. Kecuali kalau di mutlak ini variabel X nih. Nah, kalau di sini ada variabel X baru kurang gitu. Tergantung kondisi soalnya. Jadi kan ruas kanannya ini sudah konstanta ternyata. Ya. Kecuali kalau ruas kanannya itu masih ada variabel X, maka kita ambil yang kurang. Gitu. Nah, yang ini ketaksamaan mutlak itu yang seperti ini. Mutlak fx jika lebih kecil dari suatu konstanta A, maka langsung saja fx itu berada di antara minus A sampai A. Nah, ini juga rumus mutlak. Oke. Langsung saja ini kita di sini. Minus A berarti minus 1 kecil sama dengan hilangkan mutlaknya 2 akar X kurang 1 kurang 5 kecil sama dengan 1. Nah, bagaimana caranya mencari X di sini? Ya, yang pertama minus 5-nya kita hilangkan. Hilangkan minus 5-nya. Semuanya kita tambah 5.
Nah, kalau tambah 5, ini kan habis. Berarti tinggal ini min 1 tambah 5. 4 kecil sama dengan 2 akar X kurang 1. Ini habis. Kecil sama dengan 1 tambah 5, 6. Nah, ini masih ada 2. Semuanya kita bagi dengan 2. Semuanya kita bagi dengan 2. Nah, kalau dibagi 2, 2 kecil sama dengan akar X min 1. 3. Ya, ini boleh kita kuadratkan, ya. Kuadratkan. Kuadratkan berarti ini 4 kecil sama dengan habis akarnya X min 1, 9. Tambah 1 langsung aja lah 5. Kecil sama dengan X kecil sama dengan 10. Nah, jawaban kita ini. Jadi, semua solusi X real adalah X antara 5 sampai 10. Nanti boleh diuji, masukkan kemari ya. Untuk X-nya 5 ini memenuhi. Untuk X-nya 10 memenuhi. Untuk X-nya 6 juga memenuhi kemarin. Ya, kita ke yang ringan lagi nomor 17 ya. Nomor 17 ini lebih ringan lagi. 17. Ya, banyaknya pasangan bilangan bulat AB memenuhi ini. Nah, konsepnya sama kayak tadi. Upayakan ruas kanan itu nanti konstanta, ruas kiri itu perkalian. Jadi apa yang bisa kita lakukan dari persamaan ini? Ini kita kali silang ya. Kita kali silang. Kali silang aja berarti di A tambah B tambah 1 per A dikali B tambah 1 sama dengan 1 per 2015. Nah, ini biar tidak dalam bentuk pecahan, kita kali silang saja 2015 kemarin. 2015A tambah 2015B tambah 2015 sama dengan ini kali silang kemarin, ini AB ya. Langsung aja. AB tambah A. Ternyata ini A ada yang sama dengan 2015A. Kita pindahkan ini ke lajur kanan semua. Maka kita punya nanti AB kurang 2015A tambah A berarti 2014 ya. A kurang 2015B sama dengan 2015. Oke, nah sudah terpenuhi ya yang kita inginkan. Ya. Ruas kanan konstanta, ruas kiri itu perkalian. Ini kita buat perkalian menjadi A dikali B. Gitu. Nah, ini minus 2014 minus 2015. Nah, tentu persamaan ini ada lebihnya, yaitu ditambah 2015 kali 2014. Tambahkan kemari. Ya, jadi ini 2015 tambah dengan 2015 kali 2014. A kurang 2015 kali B kurang 2014 itu menjadi ini kan kalau diapakan 1 nih. Karena sudah ada yang sama, langsung aja 1 tambah 2014 berarti 2015. Nah, hampir ketinggalan kita. Jangan lupa syarat lagi ya. Nah, ini kan pecahan. Di sini punya syarat A tidak boleh sama dengan 0 karena penyebut. Tidak boleh 0. Di sini B tidak boleh sama dengan min 1. Ini jangan dilupakan ya. Oke.
Oke, kemudian kalau seperti ini kita tinggal mencari faktor dari 2015 kuadrat ya. Faktor primanya. 2015 itu faktor primanya 5 kali 13 kali 31 kuadrat. Berarti ini kuadrat saja. Kuadratkan semua. Kuadrat, kuadrat, kuadrat. Nah, lalu banyak faktor 2015 kuadrat itu sama dengan pangkatnya tambah 1 ya rumusnya. 2 tambah 1 dikali. Ini banyak faktor positif ya. Nah, ini mencari banyak faktor positif. 2 tambah 1 dikali 2 tambah 1. Berarti ini adalah 3 kali 3 kali 3. Ya. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Nah, kalau dia negatif boleh? Boleh. Karena di sini kalau negatif 2015 dengan negatif 2015 kan memenuhi. Berarti kalau dia include yang negatif, tinggal kali 2. Banyak faktor positif dan negatif dari 2015 kuadrat itu sama dengan 27 kali 2, 54. Ya, tapi hati-hati. Nah, hati-hati kita punya syarat tadi yang ini. Nah, A tidak boleh 0 dan B juga tidak boleh min 1. Nah, jadi kita uji ke sini untuk A 0 ya. Kalau A-nya 0 ini berarti 0 minus 2015 ya. Kali ini supaya 2015 kuadrat maka B kurang 2014 itu harus sama dengan minus 2015. Kita punya B-nya sama minus 1. Nah, ini juga tidak boleh kan? Ini 1 tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Berarti di antara 54 faktor ada yang tidak boleh, yaitu 1 faktor. Yaitu nanti faktornya adalah ketika nilai A kurang 2015 adalah min 2015 dan B kurang 2014 adalah min 2015. Ini tidak boleh ya karena akan menghasilkan A-nya 0 dan B-nya juga min 1. Maka tinggal kita kurangkan 1. Ya, jadi totalnya 54 kurang 1 sama dengan 53. Gimana, Ibu? Ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan untuk yang ini kira-kira? Nomor 17. Tidak ada ya. Dicerna dulu kira-kira ini. Kira-kira. Ya, aljabar ini memang banyak memfaktorkan. Nanti untuk soal yang lain ini saya kirimkan solusinya sudah saya buat. Tapi lebih baiknya dikerjakan dulu, baru nanti solusinya saya kirim. Ada pembahasannya udah semua nih. Ada semua pembahasannya. Oke, jadi nanti coba ya mungkin Bapak Ibu bisa mencoba sendiri di rumah seperti nomor 16 ya, nomor 16 coba kerjakan dulu sama 15. Kalau 16 sudah mirip kayak tadi soal yang nomor 1 ya, nomor 16. Tinggal mengganti saja X-nya dengan 2015. Nah, itu clue-nya nomor 16. Oke, kemudian nomor 15 ya. Nomor 15 itu
Jumlah dari semua bilangan real X, ya itu tentu kita menghilangkan akar. Berarti menghilangkan akar, nanti pindahkan 2-nya ke ruas kiri, baru tinggal kuadratkan kiri kanan, pasti dapat, ya. Nah, tapi dicek kembali syarat akar. Jadi syarat akar tidak boleh negatif. Ya, syarat bilangan dalam akar tidak boleh negatif. Itu nomor 15. Ya. Ya, nanti kalau nomor yang di atas tadi ada 14 yaitu A. Ya, 14 itu arahkan clue-nya ya. Nah, nomor 14. Clue-nya itu kan rumus jumlah akar dan rumus kali akar. Nah, itu clue-nya. Apa rumus jumlah akar? Jumlah akar persamaan kuadrat X1 tambah X2 min B per A. Min B per A. Nah, bisa dicoba. Arahkan itu menjadi min B per A semuanya. Dan perkalian akar. Perkalian akar adalah C per A. Berarti nanti ada juga memunculkan C per A. Karena itu soalnya dihubungkan ke dalam persamaan kuadrat. Itu nomor 14. Oke Bapak Ibu. Hari ini cukup dulu Pak ya. Nanti kita lanjut lagi hari minggu depan geometri. Nah. Nanti saya kirimkan aja langsung besok pembahasannya ya. Atau hari ini kerjain, nanti besok saya kirim pembahasannya. Untuk teori bilangan dan aljabar. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jangan nulis terus. Aduh. Oke, makasih Bapak Ibu ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri. Yo, sama-sama.